Hari ini sangat istimewa nih, karena hari ini saya langsung berjumpa dengan Bapak Membi Untung Pratama selaku Kepala BPN Kota Pekanbaru. Muda, smart, luar biasa ya. Jadi Pekanbaru semakin energik ya dengan hadirnya beliau. Pak, jadi hari ini kita mungkin santai Pak, siap ngobrol kita ya Pak ya, tentang pertanahan di khususnya wilayah Kota Pekanbaru. Jadi memang kita menjadi mewakili dari masyarakat juga. Akhir-akhir ini kita sudah ada melihat tentang Bapak bagaimana melakukan untuk pemenahan masalah tanah, terutama di sini adalah masalah patok tanah. Karena kita melihat hari ini kan ada regulasi tentang pertanahan Permen nomor 16 tahun 2021 tentang patok tanah. Ini sangat penting sekali untuk diketahui masyarakat supaya terhindar dari potensi mafia tanah. Jadi sedikit pertanyaan Pak di sini, dengan adanya tadi regulasi, masyarakat ingin tahu nih apa kira-kira Pak definisi dari patok tanah ini? Itu mungkin Pak. Baik. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih nih Pak Dr. Gibarede telah mengundang kami untuk hadir di podcastnya. Jadi di podcast yang luar biasa yang banyak memberikan informasi terutama tentang hukum bagi kita, terutama masyarakat Kota Pekanbaru. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, memang betul sebenarnya ini peraturan ini sudah lama. Oh, sudah lama ya? Tahun 1997 bahwa pemilik tanah wajib memasang tanda batasnya, tanda batas di bidang tanahnya sendiri. Kalau kita menyebutnya istilahnya patok ya, patok batas tanah. Batas tanah ya. Jadi itu sebagai tanda yang harus dipasang oleh pemilik tanah sebagai bentuk bahwa tanahnya itu dijaga, dipelihara sehingga terhindar dari hal yang tidak kita inginkan. Jadi peraturan nomor 3 Menteri Agraria tahun 1997 yang ada pembaruannya, perubahannya yaitu peraturan Menteri nomor 16 tahun 2021. Di situ penekanannya memang masyarakat wajib menjaga tanda batasnya. Salah satunya adalah dengan memasang tanda batas atau kita kenal dengan patok. Jadi regulasinya lahir untuk itu ya. Kan perubahan tadi ya, supaya terhindar dari itu. Ini kan definisinya. Kemudian kan tentu kalau kita masang patok ini ada nih syarat-syaratnya dan juga fungsinya apa. Jadi biar masyarakat tahu syarat-syaratnya buat patok itu bagaimana, fungsinya untuk apa. Itu mungkin sedikit Pak supaya masyarakat mengetahui. Betul, baik. Iya. Jadi patok itu sebenarnya adalah tanda batas yang mudah dikenal dan mudah juga dijaga dan awet. Yang berada di titik batas bidang tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah. Titik ujungnya, ada 4 nih segitiga. Misalkan 4 sisi, berarti ada 4 sudut yang harus dipasang. Nah, patoknya itu banyak kita macam-macamnya, spesifikasinya juga berdasarkan peraturan kita itu modelnya macam-macam. Bisa berbentuk kayu, berbentuk besi, lalu pipa, pralon dan semacamnya yang memang kuat, yang ada spesifikasi tertentu, yang panjangnya ada kita tentukan, besarannya dan warnanya juga kita berikan warna tertentu, warna merah. Itu jatuh di regulasi ya? Betul. Gitu ya. Jadi tapi tidak berarti harus yang mewah, yang kuat atau dari emas gitu, tidak. Jadi kalau kayu bisa kayu yang kuat, kalau kayu jati lebih bagus, atau kayu yang memang betul-betul awet, yang tahan terhadap cuaca, yang dengan panjang tertentu ya. Jadi ada 50 cm, 30 cm di atas dan 20 cm di bawah. Ke dalam ya. Begitu juga dengan pipa pralon, kita isi semen ya, biar kuat, lalu kita pasang di tanda batas di titik batas. Itu syaratnya ya, itu adalah bentuknya. Ya. Tapi syaratnya tentu saja harus ada kesepakatan dengan warga ataupun dengan tetangga sepadan. Bukan sembarangan sendiri langsung pasang. Enggak. Itulah fungsinya tanda batas itu juga ketika memasang. Tetangga sepadan kalau bisa hadir melihat setuju nggak dengan tanda batas yang dipasang di situ. Karena nanti terkait juga dengan tanah di sebelahnya yang dimiliki orang lain. Jadi terambil pula sedikit kan. Jangan sampai tanda batas yang dipasang menimbulkan permasalahan. Konflik ya. Karena tanda batas yang kita pasang itu ada motonya Pak Dokter. Motonya ya. Itu anti cekcok, anti caplok.
Oh, anti cekcok. Pasang patok. Mohon maaf, pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Oh, gitu. Itu ya realnya. Iya. Jadi ada tagline-nya pasang patok, anti caplok, anti cekcok. Oh, luar biasa. Good memang. Mohon maaf sih agak tagline-nya, tapi itulah intinya. Tanda batas itu untuk menghindari kita dari permasalahan, untuk menjaga tanah kita juga dari orang yang tidak kita inginkan, mafia tanah atau sebagainya, dan juga mempermudah petugas kami ketika nanti akan melakukan pengukuran lapangan untuk PTSL, itu mudah terlihat, terus juga mudah diukur, dan juga sekarang tahun 2023 kantor pertanahan Kota Pekanbaru itu akan melakukan pengukuran dengan metode drone. Drone untuk beberapa kelurahan di Kota Pekanbaru. Tahun 2023 ini ada 12 kelurahan yang akan kita ukur dengan sistem drone. Jadi itu dengan memasang tanda batas itu memudahkan petugas ukur mengambil titik-titik batas dari drone. Itu luar biasa ya. Karena itu sebagai bentuk percepatan untuk program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL atau PRONA kalau dulu. PRONA ya. Untuk memberikan sertifikat gratis ke masyarakat, percepatannya adalah pengukuran menggunakan drone. Dengan masyarakat kita dorong untuk memasang tanda batasnya, itu juga mempermudah tugas kami untuk melakukan pengukuran. Luar biasa ya, memang BPN sekarang itu luar biasa ya. Pesan Bapak selaku Kepala BPN Kota Pekanbaru kepada masyarakat khususnya memiliki tanah supaya terhindar dari potensi mafia tanah. Baik. Jadi pertama, bagi yang punya tanah, ini bagi yang punya tanah ya, jangan maksudnya jangan tanah orang diambil. Betul, Pak. Bagi yang punya tanah, jagalah tanah Anda. Jaga. Artinya jaga, pasanglah tanda batas yang jelas, yang kuat, yang awet. Bermusyawarah dulu dengan tetangga batas yang ada. Itu yang pertama. Jadi setelah itu baru sertifikatkanlah tanah Anda. Apabila tanahnya belum bersertifikat, mari datang ke kantor BPN, uruslah sendiri, tidak perlu melalui kuasa ataupun biro jasa lainnya, datanglah sendiri karena mengurus tanah sertifikat sendiri di kantor BPN itu lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat. Karena kita pun ada loket prioritas untuk masyarakat yang mengurus sendiri. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, semua biayanya sudah jelas, persyaratannya juga sudah jelas. Jadi mari Bapak Ibu datanglah ke kantor BPN untuk sertifikasi tanah Anda. Setelah itu manfaatkanlah tanah Anda, jagalah tanah Anda. Jadi setelah dipasang patok, diberi legalitas, gunakanlah tanah Anda sesuai dengan peruntukannya. Kalau yang ingin untuk membangun rumah, bangunlah rumah. Yang ingin untuk kegiatan lain, manfaatkanlah sesuai dengan peruntukannya. Karena tanah itu sekarang punya aturan yaitu tata ruang. Yang juga mengatur mengenai ruang di Kota Pekanbaru. Jadi tanah harus digunakan sesuai peruntukannya. Jadi bagi masyarakat, mari bersama-sama kami mendukung gerakan pemasangan tanda batas atau kami sebutnya Gema Patas. Ya. Gerakan masyarakat pemasangan tanda batas. Yang kalau boleh informasi ini Pak Dr. Tanggal 3 Februari kemarin kita ada pemecahan rekor muri. Yaitu terkait dengan pemasangan tanda batas 1 juta patok seluruh Indonesia. Serentak tanggal 3 Februari seluruh Indonesia, dan kita Pekanbaru memasang 1000 patok. 1000 patok. Setelah 1000 itu seprovinsi Riau, 1000 patok sekota Pekanbaru. Serta tanggal 3 Februari 2023. Keren. Gitu. Jadi itu adalah bagian kontribusi kita dari Kota Pekanbaru dalam gerakan pemasangan tanda batas seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah Pak Menteri ATR Kepala BPN mendapatkan rekor muri untuk pemasangan tanda batas serentak saat itu. Jadi mari Bapak Ibu jaga tanah Anda, rawat tanah Anda, dan manfaatkan tanah Anda sesuai dengan peruntukannya. Mari kita jaga bersama-sama dengan gerakan pemasangan tanda batas ini. Semoga edukasi ini bermanfaat, dan juga kepada Pak Membi yang saat ini saya lihat masih kategori masyarakat muda. Orangnya semak luar biasa dan humble, dan memang itulah yang diharapkan menjadi pemimpin dan visioner. Mudah-mudahan ke depan lebih sukses, cemerlang, dan karirnya lebih luar biasa. Amin. Sampai di sini edukasi kita, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sukses, salam Pro Justisia. Salam sukses, salam Pro Justisia.